Kalau misalkan minyak itu dikirim ke luar negeri, kok bisa ya? Nah, dibungkus pakai apa sih? Ini ada tukang kaosnya itu ya, tukang jualan flexi bag lur. Selamat datang di Podlis, podcast logistik Indonesia, the best logistik. Kali ini saya kedatangan salah satu bintang tamu, teman saya dari Jakarta yang cantik-cantik ya. Ada Mbak Feby atau Bu Feby nih ya. Selamat datang Bu Feby di Podlis. Halo Mas Ben, halo semuanya. Terima kasih atas undangannya nih. Ini surprise banget nih bisa hadir di Podlis. Iya, makasih buat waktunya udah mau mampir loh Bu. Saya tahu Bu Feby ini orang yang super sibuk ya. Jadi schedule-nya memang agak padat. Beliau salah satu pelaku logistik Indonesia yang berkecimpung untuk kegiatan pengiriman liquid dari dalam negeri untuk ke luar negeri. Biasanya menggunakan apa Bu namanya itu? Kalau kita mau kirim barang terus dikemas itu? Oke, kalau yang kebetulan yang saya jalani bisnisnya ini namanya kita sebut flexi bag. Flexi bag. Ya, jadi flexi bag ini adalah kemasan yang fleksibel dalam bentuk plastik untuk mengangkut liquid yang tidak berbahaya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan sering kalau misalkan minyak itu dikirim ke luar negeri, kok bisa ya? Nah, dibungkus pakai apa sih? Ini ada tukang kaosnya itu ya, tukang jualan flexi bag lur. Jadi flexi bag itu adalah salah satu wadah yang digunakan untuk nampung barang-barang yang termasuk cairan, liquid tadi yang seperti itu ya, dan tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Bu Feby dari PT LAF Prestindo Indonesia. Tepatnya PT LAF Indonesia Prestisindo, Mas Ben. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya benar. Jadi harus kenal dulu baru boleh sayang. Siap. Oke. Kalau boleh tahu, PT LAF Indonesia Prestindo ini berkedudukan di mana Bu kantornya? Oke, kalau saya cerita sedikit, ya. LAF Indonesia ini mulai berdirinya secara legalnya itu di Mei 2018. Buka awal di Jakarta. Setelah sini berarti sudah masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Nah, kita punya di kegiatan karena kan kita meliputi Indonesia ya. Seluruh kegiatan liquid ini kan di Indonesia. Jadi kita ada di Surabaya yang terbesar, kemudian ada di Medan, Kalimantan pun kita sudah rambah sampai ke Papua. Oh, gitu. Jadi daerah timur tuh sudah sampai Papua. Itu. Kirimannya mayoritas itu apa Bu? Kalau secara mayoritas sebenarnya banyak barang, tapi yang paling tidak yang paling gampang saya sebut ini palm oil. Palm oil itu kan banyak ya turunannya, ada RBD olennya yaitu minyak goreng, ada CPO-nya. Jadi yang kategorinya tidak berbahaya dan cairan, nanti kita cek ya di MSDS biasanya awalnya itu bisa diangkut pakai flexi bag. Kebetulan Kakak Feby kalau di LAF ini sebagai apa menurut Mas? Kalau saya di sini kebetulan dipercaya untuk jadi tukang jualannya juga, kemudian mengelola juga perusahaannya. Jadi secara tidak langsung dipercayalah sama yang ininya ya dari Cina kan, mereka kita Cina dan Malaysia untuk menjalankan operasional sama penjualannya untuk di yang Indonesia. Ada di Indonesia. Betul. Terus untuk logistik agensi Flexitank ini, dia selain melayani domestik, ekspor impor. Jadi beliau ini distribusi barang yang berbentuk cairan liquid tadi. Selain ke wilayah Nusantara, juga kirimnya ke luar negeri ya. Betul. Ekspor impor. Susah nggak sih prosesnya untuk kayak ekspor impor barang itu? Kalau secara proses sebenarnya sama ya seperti ekspor normal, hanya memang kontainernya ini spesial. Dalam arti maksudnya spesial pakai telur apa piye? Pakai kornet. Jadi kontainernya wajib 20 feet. Jadi untuk flexi sendiri sekarang ini memang masuknya di kontainer 20 feet. Kemudian itu wajib yang heavy duty. Dalam arti heavy payload. Kemudian kontainer grade A itu wajib sekali. Karena kalau nanti tidak meet, karena kan ini berhubungan sama insurance, kemudian safety di perjalanan, kemudian pelayaran juga kan ada dia punya poin-poin tertentu ya untuk flexi.
Jadi harus diikuti SOP-nya. Biasanya kami share SOP-nya ke customer sebelum dilakukannya pengapalan atau loading dari ke dalam flexibag itu. Prosesnya untuk dari barang itu ya Bu ya, dari barang kita kalau misalkan kita kan Ibu jualan flexibag ya, jualan flexibag. Nah, kalau kita mau beli flexibag, terus kemudian misalkan saya ini kasarannya saya yang punya pabrik minyak nih, aku mau ada pembeli nih dari Arab, misalkan, ya kan? Itu caranya kayak gimana sih? Oke, jadi contohnya pembelian dalam negeri ya untuk dibawa ke luar negeri. Jadi kan cukup telepon ke kami atau booking lewat via email. Ada nanti linknya di bawah ya? Nanti ada via email atau biasanya email atau telepon ya standar. Kemudian setelah deal harga dia kirimkan PO, kemudian kita atur Mas Ben. Jadi kontainernya itu di mana nih ketemunya? Karena kan kita harus pasang fleksi, namanya fitting kegiatannya. Kegiatan fitting ya. Biasa dilakukan. Apa itu Bu kegiatan fitting itu Bu? Fitting itu pemasangan flexibag ke dalam kontainer sebelum dilakukan loading di pabrik. Oke. Jadi sebelum kontainer diisi minyak tadi, itu kontainernya dirapiin atau dipasang yang namanya fleksi? Betul. Kita sebut fitting atau installation. Itu biasa dilakukan di gudang kami. Standarnya di gudang kami, kita lakukan pasang flexibagnya, semua aksesorisnya. Setelah itu kontainer dibawa ke pabrik, setelah itu diisi dengan produk yang sesuai dengan kategorinya. Oh gitu. Gak susah-susah amat sih sebetulnya ya. Sebenarnya kalau flexibag itu saya gambarkan itu like a baby ya. Jadi handle with care. Jadi dia sepertinya resisten, maksudnya nggak kuat gitu, kayak dia lemah rentan, tapi sebenarnya kuat karena dia menampung fleksi sendiri. Itu satu kontainer itu bisa memuat 20 ton Mas Ben. Langsung kargo satu bak 20 ton. Itu kalau di barangku itu biasanya ada tim operasionalku itu ditulis Ibu, jangan dibanting ya Mas, hatiku rawan pecah gitu, mudah rapuh. Iya, berarti handling with care ya. Iya, harus handle with care karena kan bukan setiap barang kan kita memang harus perlakukan dengan benar-benar care. Apalagi kalau ini barangnya liquid, terus nanti kalau misalkan kontainernya masih ada sisa-sisa mungkin muatan yang sebelumnya ya belum bersih segala macam, itu gampang bocor ya. Ya paling tidak memang di proses awal kita checking kontainer. Checking kontainer wajib ya. Wajib banget. Yaitu kita lihat kontainernya sudah sesuai belum standar tadi, duty, grade A. Kemudian dalamnya kita lihat di dalamnya tuh ada berbahaya nggak yang wajib harus kita antisipasi untuk menghindari pergesekan dengan fleksi saat fleksi sudah terisi, bisa menyebabkan bocor. Selama jenengan dari 2018 sampai 2021 ya? 2021 ya. Dukanya apa sih? Dukanya ya, bukan sukanya ya. Enggak, aku tanya dukanya aja. Dukanya ya. Dukanya itu ya sebenarnya sih kalau duka semua sama ya, orang bisnis mengalami duka ya, tapi paling tidak dukanya itu pada saat misalnya kejadian nih Mas Ben, kejadian sesuatu yang kejadian apa nih? Kejadian bocor. Misalnya ada kejadian bocor. Iya. Yang itu kan sebenarnya dari kita kan sebenarnya tidak menginginkan, karena kan balik lagi ke customer itu rugi di waktu, rugi di cost-nya udah pasti ya. Jadi itu sih yang bikin kita jadi kalau bisa sih di awal itu memang kita benar-benar perlakukan itu benar-benar sesuai dengan SOP untuk menghindari kejadian seperti itu. Kita nggak pernah mau nggak kejadian nih, tapi kan kita nggak pernah, karena bicara logistik pengapalan itu kan banyak faktornya, rantai perjalanan yang panjang. Pada saat kejadian kayak seperti di pelabuhan atau ketusuk itu menyebabkan bocor, itu yang duka ya. Dan berarti duka nih kenapa ya bisa kejadian, karena itu kan menghambat proses pengirimannya. Seperti itu aja sih Mas Ben, nggak ada yang terlalu besar atau gimana. Jadi susahnya itu kalau misalkan lagi ada accident ya. Betul. Bisa dikatakan kayak gitu. Betul. Terus senengnya apa Bu? Senengnya ya seneng banget sih. Dapat duit. Dapat duit ya. Senengnya apaan? Senengnya sih sebenarnya karena saya ini senengnya bisa bersosialisasi dengan orang banyak ya Mas Ben. Karena kan ketemu customer baru, kita perkenalan seperti itu kan, itu yang bikin kita jadi membuat kita lebih nih kita harus pernah nggak sampai ada kendala gitu kan, dapat user dari luar negeri gitu kan, mungkin kendala dari language atau apalah. Language ya, itu sih ini jelas kalau misalkan dia tukang jualan flexibag karena
yang dilayanin kan nggak cuman nasional, Iya. tapi juga internasional ya. Jadi speaking English-nya pasti very well ini ya. Kalau speak English karena itu emas mas, jadi harus itu wajib. Oh wajib. Itu wajib. Jadi memang setiap bukan hanya di Flexibag, di logistik pun kita Inggris itu wajib ya. Jadi paling tidak kita tahu lah. Jadi dan bagaimana kita berbahasa itu kan yang orang akan respect ke kita, seperti itu aja sih Mas Ben. Siap. Jadi memang wajib ya, semuanya Inggris itu wajib. Jadi maksudnya bukan wajib gimana, kita harus bisa berbahasa dan berbahasa yang baik. Ada nggak sih Bu yang konsumennya Ibu yang dari luar, mungkin dia mau make sure barangnya nanti akan terkirim dengan safety, dengan aman sampai jauh-jauh datang ke sini? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau seperti itu karena kan kita punya link ya, dalam arti karena kalau Flexibag ini kan juga di dalam kontainer. Kontainer itu secara tidak langsung pelayaran punya trackingnya, easy di track kalau secara pengirimannya. Kalau secara misal memastikan barang saya aman nggak nih sampai sana. Rata-rata via laut semua? Kenapa? Rata-rata via laut ya? Untuk ekspor ya via laut, mungkin combine sama kereta. Oh, oke. Itu kayak contohnya di Cina, kayak ke Rusia itu di combine, dia naik kereta seperti itu Mas Ben. Tapi paling tidak kan tetap ada dokumen trackingnya yang bisa kita. Nah kalau dari Flexibag sendiri kadang-kadang customer baru nih, kita memastikan ya sampai sana gimana bongkarnya, apakah sesuai, apakah ada barang susut atau gimana itu. Biasa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita karena memang kita kan global network, biasa saya akan sampaikan ke HQ kita ada ini kita lagi ada trial, tolong nanti dibantu sampai sana, bantu komunikasi dengan penerima, apakah mereka butuh asisten untuk bongkar ya, untuk unload, atau cukup hanya kita bantu explain, seperti itu Mas Ben. Jadi nggak kita lepas ya. Jadi A to Z-nya kita benar-benar pantau. Mungkin yang di luar sana mungkin ada juga yang akan bertanya-tanya pasti. Kok bisa sih Bu Feby ada di bisnis ini, dan Bu Feby adalah salah satu wanita. Gitu penasaran ya, penasaran. Iya. Kok bisa ujuk-ujuk jadi orang yang bisa dipercaya di Love ya, satu-satunya perempuan ini, wakilnya Indonesia nih ya. Gimana dulu ceritanya Bu? Jadi ini sebenarnya sebelumnya memang sudah ada di dunia logistik lama atau memang baru terjun di dunia logistik itu baru mulainya di Love? Enggak ya? Enggak, jadi kalau saya campur-campur Jawa nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya sendiri memang backgroundnya dari awal itu containerized Mas Ben. Saya sempat di depo, sempat kemudian di pelayaran. Jadi backgroundnya itu memang sudah mengenal kontainer dari sekitar 2000-an lah, tua ya ketahuan tuanya. Dari tahun 2000 pas awal. Gak usah disebut ya 2000-nya. Jadi awalnya memang sudah berkecimpungnya di dunia kontainer dan logistik. Jadi saat dapat tawaran menjalankan ini, saya bilang kenapa tidak, kesempatan itu hanya sekali. Benar. Kita coba atau tidak kita coba itu kan balik lagi ke kita. Harus dimanfaatin sebaik-baiknya ya. Betul. Jadi awalnya itu memang dari pekerjaannya dulu memang sudah berkecimpung di dunia depo ya. Betul. Di mana? Di Jakarta Bu? Saya awalnya kerja dari awal sih di Jakarta Mas Ben. Bu Feby asli mana sih? Aslinya campur-campur. Padang. Ada terlihat apa? Bisa coba yang bisa tebak. Saya campur sih Mas Ben, yang jelas sih orang Indonesia asli. Asli. Tinggal di mana Bu domisilinya sekarang? Domisili Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Betul. Terus sejauh ini sudah 18, 19, 20, 21, 4 tahun? 3. 18, 19, 20, 2021. Oke, 3 tahun. Sudah masuk tahun ketiga, alhamdulillah. Keinginan yang pengen dicapai apa ya? Untuk Love-nya sendiri Ibu di Love ini? Saya sih ingin Love itu bisa mensejahterakan karyawan. Itu terus kita bisa berkembang karena memang secara Love-nya sendiri memang dia global ya. Tapi kan Love Indonesia-nya ini bagaimana saya ingin memaintainnya itu, yaitu saya ingin mensejahterakan. Udah 3 tahun pengennya mensejahterakan banyak orang, termasuk salah satunya khususnya karyawan ya. Betul. Kalau untuk di dunia distribusi barang di Indonesia,
ada harapan khusus nggak? Distribusi ya, kalau sebenarnya sih kan kita banyak ya dengar hal contohnya kayak biaya logistik tinggi, sehingga kalau boleh kita agak melebar sedikit kan kayak pengiriman lokal itu lebih tinggi dibanding ekspor ya. Pengennya sih biar kita juga bisa bersaing kan, sometimes nih ada nih Mas Ben, oh harga dari sini lebih mahal, mungkin tidak fleksinya, mungkin setelah digabung lebih tinggi biayanya, jadi pilihnya tempat lain. Nah ini kan paling tidak ayo yang punya bisa bersuara nih biar memajukan logistik, dalam arti secara costingnya semua tuh bisa diturunkan gitu loh, paling tidak disejajarkan. Karena kan kalau lihat dari rating kan Indonesia cukup lumayan tinggi ya untuk bicara costnya ya dibanding yang negara lain gitu loh Mas Ben. Karena terus terang kan jadi persaingan penambahan nanti volume. Kalau menurut Bu Febi sendiri apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya saya bicara lagi mungkin duduk bareng ya, berhitung ya, karena saya kan bukan. Ini udah duduk bareng loh sama Bukan sama Mas Ben, sama yang ahlinya. Karena kan kalau saya mengalami, dan berarti saya mengalami pada saat saya melakukan pengiriman, kok segini ya, kok di tempat itu lebih segini dengan jarak yang sama. Dengan jarak yang sama kok perbedaannya cukup signifikan seperti itu kan. Paling tidak kalau punya rate yang sama lah, itu kan kadang rate di masing-masing pelabuhan beda gitu ya Mas. Betul, karena banyak faktor Mas, bukan cuma rate kan, ada juga biaya buruh itu sampai ada yang berbeda, ada yang lebih tinggi, dan itu ya yang saya pikir kenapa bisa seperti itu ya gitu. Jadi mohon yang bisa duduk bareng untuk bicara logistik, biar kita lebih sejahtera lah nih pemain logistik. Bu Febi sendiri ada nggak sih motivasi khusus yang mendorong Bu Febi tetap survive di dunia persilatan ini? Persilatan logistik maksudnya? Persilatan logistik ya. Kalau saya sih hanya tanamkan jaga nama baik dan hubungan baik Mas Ben. Jaga nama baik dan hubungan baik. Dan kita bergaul dengan orang yang punya positive thinking tinggi. Oke. Itu. Jadi biar itu ini ya, auranya ikut ya, auranya ikut positif ya. Betul. Jadi memang itu sih Mas Ben yang saya rasa, kita jaga nama baik sama jaga hubungan baik. Karena kita nggak pernah tahu orang itu suatu saat akan menjadi apa. Iya sih. Gitu, dan bisa membantu kita. Benar. Monggo Bu diminum dulu. Minumnya ini nggak ada yang berwarna. Itu ada teh pucuk harum loh. Oh, ini teh pucuk harum ya? Ini endorse atau gimana? Mas Ben, ini dong tanya sedikit dong, ini awalnya apa nih Mas Ben? Boleh tahu nih bikin akhirnya terbentuklah acara apa itu? Ini apa podcast ini? Oh, acara ini podcast logistik. Awalnya itu dari gimana ya mulainya? Jadi saya ini kan termasuk salah satu UKM logistik yang kelasnya belum established ya, belum. Jadi kelasnya masih di bawah atau di tengah seperti itu Ibu. Nah kadang itu kita kalau misalkan mau maju itu kan nggak bisa sendirian. Betul. Harus banyak konektivitas, harus banyak sinergi ya kan. Dari teman UKM satu ke UKM yang lain saling sinergi, saling backup, saling bantu, saling kasarannya itu berbagi muatan atau gimana kayak gitu kan. Nah terus kemudian saya bikin yang namanya Podlist ini tujuannya dari orang-orang yang mungkin sudah lebih duluan sukses daripada kita, bisa menularkan ilmunya, berbagi informasi. Jadi yang di luar sana mungkin nggak tahu sama sekali tentang logistik yang ada di Indonesia itu, setidaknya oh logistik Indonesia itu ada loh yang kirim minyak ke luar negeri, yang kirim yang flexibag itu kayak gitu. Terus pengiriman itu juga nggak melulu via tracking, tapi juga ada yang dari udara kayak gitu. Jadi memang banyak sih Bu yang praktisi-praktisi yang tak undang di sini itu tujuannya satu, kita berbagi informasi ke banyak orang. Jadi untuk mengedukasi ya Mas Ben, mengedukasi seperti apa logistik, karena kan bicara logistik luas ya Mas Ben ya. Iya. Oke. Terus Bu Febi, jenengan dari Jakarta kirim-kirim flexibag itu berarti jenengan punya agen banyak ya di masing-masing daerah.
Kalau memang bicara operasionalnya, iya. Aku campur-campur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kita ini menginformasikan, mengedukasi. Jadi kalau saya memang tadi saya bilang kan kita ada di Surabaya, Medan, Kalimantan sampai ujung Papua. Jadi kita memang taruh operasional ya, lebih ke operasionalnya. Tim ya, tim operasional. Tim operasional karena untuk komersial remote dari Jakarta untuk sementara ini. Karena kan saya juga inginnya berkembang, jadi nextnya bisa buka 3 cabang. tahunnya Love itu kalau boleh tahu dia bulan apa? Kemarin itu kalau untuk legalnya sih Mei, Mas Ben. Mei. Maybe yes. Mei. Maybe no. Oke. Berarti ini bulan Juni ya? Iya. Maksudnya sih sudah 3 tahun. 3 tahun persis. Oke, sip. Bu Febi, apa namanya? Ada nggak pesan khusus yang pengen disampaikan? Untuk teman-teman mungkin dari Love atau dari Bu Febi? Ini bicara untuk bisnis ya, untuk bisnis ya. Jadi tadi kalau saya sih lebih menekankan, ayo kalau kita mau mulai bisnis, paling tidak jaga nama baik, jaga hubungan baik, agar tercipta tadi sinergi. Sinergi agar jadi bisnis kita bisa tetap berkembang, Mas Ben. Saya nggak terlalu jago ngomong itu, tapi paling tidak itu yang saya jalani dan saya rasakan seperti itu. Happy anniversary buat Love. Oh iya. Thank you. Selamat ulang tahun ya. Thank you. Congratulations to Love. Ya. Nah, ini yang ketiga ya. Gimana? Ya, make wish dulu buat. Oke. Thank you Mas Ben. Thank Mantap. you. Aduh, jadi inget ya. Oke, aduh Mas Ben, iya nih perjalanan panjang Mas Ben. Dan masih panjang lagi yang bisa kita. Ini baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Harapannya tadi karyawannya pengen disejahterakan. Paling enggak saya untuk mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya lebih sejahtera ya dari ini ya. Amin, saya bisa buka cabang lagi, dan bisa mengembangkan bisnis baru. Amin. Gitu Mas Ben. Memang kita harus maju ya. Harus Mas Ben. Saya juga cukup surprise. Apa tuh? Saya cukup surprise karena ada sosok perempuan loh di dunia logistik Indonesia ini yang dia bisa survive, terus kemudian dia bisa membimbing banyak manpower gitu kan. Apalagi khususnya untuk ini jarang ditemui pengiriman menggunakan flexibag itu. Dan Bu Febi salah satu perempuan, apalagi ini pimpinannya Love yang ada di Indonesia ya. Ya paling tidak bersyukur sih Mas Ben. Maksudnya bisa dikasih kesempatan di sini karena saya pikir juga kan semua orang punya kesempatan yang sama ya Mas Ben ya. Dan kebetulan saya dipercaya untuk menjalankan ini ya saya ambil. Gitu. Apalagi kan saya juga dikelilingi teman-teman yang support nih, dalam arti seperti Mas Ben kan logistik, kita kan bisa bekerja sama, kemudian yang lainnya juga seperti itu sih Mas Ben. Makanya hubungan baik itu harus dijaga banget. Hubungan baik, siap. Iya. Mungkin cukup itu dulu dari kami. Perbincangan kita kali ini lebih banyak untuk membahas tentang flexibag. Apa sih flexibag tadi? Terus kalau misalkan kita ada kiriman barang-barang liquid atau barang cairan, nah ternyata ada loh distribusi di Indonesia itu yang menggunakan yang namanya flexibag tadi. Bisa melayani domestik dan internasional. Terima kasih dari kami, sekian. Mas Ben, sorry, boleh iklan dikit nggak? Oh boleh. Jadi yang ingin tahu karena kan memang Love ini kan baru ya, baby lah kalau saya sebut masih baby. Tapi kami kan juga seperti Mas Ben bikin podcast ini untuk mengedukasi. Saya juga ingin mengedukasi flexi itu seperti apa sih. Jadi boleh di follow kita baru mau launching IG-nya, Instagramnya tukang jualan flexibag, tukang _jualan _flexibag. Jadi tolong di follow. Jadi nanti di situ isinya nanti ada di bawah ini ya. Di follow. Nanti linknya diklik ya. Tukang apa? _ garis bawah jualan garis bawah flexibag. Flexibagnya dengan G. Tukang _jualan flexibag. Jadi di situ nanti informasi-informasi kegiatan dan juga mungkin ada edukasi-edukasi seperti apa sih biar jadi orang lebih tahu.
Teman-teman bisa klik linknya nanti di deskripsi yang ada di bawah. Terus jangan lupa like sama subscribe untuk Podlist. podcast logistik ya, Podlist ya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.